Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana Eskom MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan sebuah materi tentang pengembangan media pembelajaran tahap desain dan produksi. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit latar belakang tentang materi yang akan kelompok kami paparkan. Pendidikan pada zaman ini bukanlah pendidikan yang sama dengan pendidikan zaman dahulu, di mana pada zaman sekarang pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah rencana yang baik dan jelas dari seorang guru. Dalam proses perencanaan tersebut, ada begitu banyak hal yang harus direncanakan, baik itu di dalam penentuan pendekatan, model, strategi, metode, dan media pembelajaran, sehingga dapat sesuai dengan materi dan tujuan yang akan atau yang ingin dicapai. Kemudian, salah satunya yaitu media pembelajaran, di mana media pembelajaran merupakan salah satu penentu dapat tercapainya sebuah tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena dengan adanya media pembelajaran, siswa akan terangkat keinginan dan minatnya yang baru untuk melakukan proses pembelajaran. Selain itu, rangsangan untuk belajar bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis dalam mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan hanya pemberian teori secara langsung oleh guru. Mengetahui media pembelajaran dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Ada baiknya seorang guru berusaha untuk melakukan pengadaan sebuah media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Sekian sedikit pemaparan latar belakang dari materi yang akan kelompok kami bawakan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa yang lebih baik. Media pembelajaran yang efektif dapat menumbuhkan sikap ketertarikan siswa terhadap suatu konsep. Media pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran pada awal perkembangannya. Media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang berupa alat bantu visual, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, maka penggunaan media visual dilengkapi dengan audio, hingga saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. Dengan mengembangkan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan. Kebiasaan siswa untuk belajar dari berbagai sumber tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada siswa senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Kegiatan pengembangan banyak terkait dengan proses pembuatan media yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari tahap yang pertama yaitu perancangan atau desain, yang kedua produksi media, dan yang ketiga evaluasi. Kemudian pada perancangan ini saya akan menyampaikan materi mengenai desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat menjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Tujuan desain pembelajaran adalah mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi. Peran desain pembelajaran menurut Isnai Sakia pada tahun 2015 yaitu yang pertama, agar belajar dapat bermakna dan efektif. Yang kedua, agar tersedia atau termanfaatkan sumber belajar. Yang ketiga, agar dapat dikembangkan kesempatan atau peluang belajar. Yang keempat, agar belajar dapat dilakukan dengan siapa saja secara berkelanjutan. Adapun fungsi desain pembelajaran menurut Isna Sikia pada tahun 2015
15. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pembelajaran baik instruktur, guru dan dosen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menghasilkan sumber belajar. Itu dengan adanya desa pembelajaran ini sumber belajar menjadi lebih banyak. Yang kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Yang kelima, sebagai petunjuk arah kegiatan dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketujuh, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang kedelapan, sebagai alat ukur efektif tidaknya atau suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapannya dan kelambatan kerja. Yang kesembilan, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ke-10 menghemat waktu, tenaga dan alat dan biaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi. Yang kedua yakni perancangan atau desain media. Bila kita ingin membuat suatu media pembelajaran untuk anak usia dini, maka diharapkan kita dapat melakukannya dengan perencanaan dan persiapan yang teliti. Nah, adapun langkah-langkah sistematik yang dapat kita lakukan untuk membuat pengembangan media pembelajaran yakni ada 6. Yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, perumusan tujuan instruksional. Yang ketiga, perumusan butir-butir materi. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, membuat desain media. Dan yang terakhir, melakukan revisi. Langkah yang pertama yakni analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Dalam proses pembelajaran, kebutuhan belajar siswa adalah kesenjangan antara keterampilan, kemampuan, dan sikap siswa yang kita harapkan dengan yang mereka miliki saat ini. Misalkan saja, dalam proses pembelajaran matematika, kita mengharapkan agar siswa kita memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjumlahkan, mengurangi, mengkalikan, dan membagi suatu bilangan. Tapi, siswa kita pada saat ini hanya bisa menjumlahkan saja. Nah, sehingga kebutuhan siswa pada saat itu adalah keterampilan dan kemampuan dalam mengurangi, mengkalikan, dan membagi suatu bilangan. Nah, dari kesenjangan itu, kita dapat mengetahui apa kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Kebutuhan itu akan dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyusun bahan pembelajaran, baik itu materi ataupun media pembelajaran yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Selain kebutuhan belajar siswa, adapun yang perlu diperhatikan untuk pengembangan media pembelajaran yakni karakteristik siswa. Pada hakikatnya, setiap kelompok siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pengembangan media pembelajaran untuk anak SD akan berbeda dengan pengembangan media pembelajaran untuk anak SMP. Langkah yang kedua yakni perumusan tujuan instruksional. Tujuan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan adanya tujuan, kita dapat mengetahui arah tindakan yang harus kita lakukan dan juga dapat dijadikan acuan terhadap apa yang telah kita lakukan. Apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah benar atau salah, ataupun sudah berhasil atau gagal. Dalam proses pembelajaran, tujuan instruksional merupakan faktor yang sangat penting. Karena dengan adanya tujuan instruksional, kita dapat mengetahui kemana kita akan pergi, bagaimana cara kita untuk sampai ke sana, dan bagaimana kita tahu bahwa siswa kita telah sampai ke tempat tujuan. Tujuan merupakan pernyataan yang menunjukkan perilaku yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran selesai. Misalkan saja, siswa ditunjukkan berbagai jenis gambar binatang. Nah, yang kita harapkan adalah siswa dapat membedakan binatang yang bertulang belakang dengan binatang yang tidak bertulang belakang tanpa membuat kesalahan. Dengan tujuan yang jelas seperti itu, baik itu siswa maupun guru dapat mengetahui secara pasti apa yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran selesai.
Dengan tujuan seperti itu juga, guru dapat menentukan materi pembelajaran yang sesuai dan juga alat ukur yang tepat dalam menilai apakah siswa telah sampai pada tujuan yang telah ditentukan atau tidak. Nah, untuk menyusun tujuan instruksional yang baik, ada pun beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama yakni tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa, bukan kepada guru. Artinya, dalam proses pembelajaran, bukan perilaku apa yang harus dilakukan oleh guru itu yang terpenting, melainkan perilaku siswa. Yang kedua yakni tujuan instruksional harus dinyatakan dengan kata kerja operasional. Artinya, kata kerja yang digunakan harus menunjukkan perbuatan yang dapat diamati dan diukur keberhasilan dari siswa tersebut. Contohnya saja, siswa SD kelas 5 dapat menghitung 8 kali 12,5 tanpa bantuan alat tulis ataupun alat lainnya. Nah, untuk menyusun tujuan instruksional, ada pun beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yakni ada 4. Yang pertama, audience, yang artinya tujuan instruksional harus menyatakan dengan jelas siapa sasaran didik kita. Yang kedua yakni behavior, yang artinya dalam tujuan instruksional harus jelas menyatakan perilaku apa yang harus dimiliki siswa setelah proses pembelajaran selesai. Yang ketiga yakni condition, yang artinya tujuan instruksional harus menyatakan dengan jelas kondisi seperti apa sehingga siswa dapat mendemonstrasikan kemampuan dan keterampilannya. Dan yang terakhir yakni degree, yang artinya tujuan instruksional harus menyatakan dengan jelas tingkat keberhasilan seperti apa yang harus dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai. Dan yang terakhir atau langkah yang ketiga yakni perumusan butir-butir materi. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan pada saat ini, guru kebanyakan menyampaikan materi pembelajaran secara verbal dan sangat tidak efektif. Untuk itu, guru perlu memahami atau bisa memilih materi-materi tertentu yang dapat dimediakan. Dalam artinya, materi-materi tersebut akan lebih baik jika disampaikan secara dibuatkan media dibandingkan hanya penyampaian secara lisan. Adapun jika dilakukan pengembangan materi pembelajaran, itu bertujuan untuk agar tercapainya tujuan instruksional yang telah ditentukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Yang keempat, mengembangkan alat pengukuran keberhasilan. Alat pengukuran keberhasilan siswa ini perlu dirancang seksama, dikembangkan sebelum naskah program media ditulis. Alat ini dapat berupa tes atau penugasan. Yang kelima, membuat desain media. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran, dilaksanakan penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan kita gunakan. Penyusunan dan pembuatan dengan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan harus sinergi dengan tujuan dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Sehingga fungsi media benar dapat menjadi alat untuk mempermudah pemahaman siswa. Yang keenam, melakukan revisi. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting ialah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional, sehingga dapat mengetahui tingkat kelebihan dan kekurangan dari media yang kita gunakan. Selanjutnya, melakukan tes dan revisi. Manfaatnya kita bisa mengetahui tingkat efektivitas dalam proses instruksional. Baik, selanjutnya ada tahap produksi atau pembuatan media. Dalam pengembangan media pembelajaran ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Multiguna maksudnya di sini adalah bahwa media tersebut dapat digunakan mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Yang kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar sekolah dan murah atau dapat dibuat dari bahan bekas. Pembuatan media pembelajaran sebenarnya tidak harus selalu dengan biaya yang mahal. Banyak sekali bahan yang ada di sekitar kita yang dapat kita gunakan untuk membuatnya. Contohnya, bekas bungkus susu yang dapat kita gunakan untuk membuat kapal-kapalan. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak.
Aspek keselamatan anak merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian guru sebagai pembuatan media pembelajaran. Bahan-bahan tertentu yang mengandung bahan kimia perlu dihindari oleh guru. Yang keempat, dapat menimbulkan kreativitas. Media yang baik dapat menimbulkan daya khayal dan imajinasi, serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan berkolaborasi. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Poin berikutnya yaitu yang kelima, sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana. Tiap media pembelajaran sudah memiliki fungsinya masing-masing, di mana guru harus menjadikan tujuan dan fungsi instruksional sarana ini sebagai bagian yang penting untuk diperhatikan. Yang keenam, dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klassikal, di mana media pembelajaran yang dirancang harus memungkinkan anak untuk menggunakannya baik secara individual, secara berkelompok, maupun secara klassikal. Kemudian, yang ketujuh, dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak, di mana tingkat perkembangan anak tiap anak itu berbeda-beda. Hal itu berpengaruh terhadap jenis permainan yang akan dibuat oleh guru. Contohnya seperti puzzle atau kepingan gambar. Tingkat kesulitan dan jumlah kepingan gambar yang harus disusun oleh anak akan berbeda dengan anak TK dengan anak SD. Hal ini disebabkan dari kemampuan yang dimiliki oleh anak pada kedua tingkatan tersebut berbeda. Kemudian yang terakhir, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Di mana artinya bahan pembelajaran yang sifatnya fakta. Prinsip yang sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami oleh siswa. Selain harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangannya, guru pun harus memperhatikan 3 syarat dalam pembuatan sumber belajar, ya diantaranya yaitu segi edukatif, segi teknik, dan segi estetika. Di mana dalam segi edukatif atau nilai pendidikan itu terdapat 2 poin. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum, dan yang kedua, kesesuaian dengan didaktik atau metodik atau kaidah belajar. Di mana dalam poin kesesuaian dengan metodik atau kaidah belajar ini antara lain sesuai dengan tingkat kemampuan anak, kemudian dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak, dan yang terakhir membantu kelancaran dan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua dalam segi teknik atau langkah dan prosedur pembuatan. Menurut Swartama, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, ketelitian atau tidak menimbulkan salah konsep. Yang ketiga, keawetan atau kuat dan tahan lamanya. Kemudian yang keempat ada ketahanan atau efektivitasnya tetap walau cuaca berubah. Kemudian yang kelima itu ada keamanan, yang keenam ada ketepatan ukuran, dan yang terakhir ada kompatibilitas atau keluasaan atau fleksibilitas dari bagian-bagian suatu alat sehingga dapat digunakan dengan alat lain. Kemudian yang ketiga dari segi estetika atau keindahan. Dalam segi estetika atau keindahan ini ada 3 poin. Yang pertama, bentuknya yang elastis, kemudian kesesuaian ukuran, dan yang terakhir warna atau kombinasi warna yang serasi. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan, pendidik pasti memiliki hambatan yang dihadapi pada tahap desain dan tahap produksi. Tidak selamanya selalu dapat berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dapat dihadapi oleh seorang pendidik itu yang pertama, belum memadainya sumber daya manusia, khususnya untuk tenaga yang menguasai TIK atau ICT. Kemudian yang kedua, minimnya biaya yang dianggarkan oleh pemerintah untuk dialokasikan pendidikan. Hal ini juga berpengaruh pada kelancaran pengembangan suatu media pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, kurangnya kerjasama lembaga pendidikan dengan instansi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Yang keempat, terbatasnya infrastruktur yang mendukung pada pemanfaatan TIK,
terutama untuk daerah-daerah terpencil. Itu tadi kendala-kendala yang dapat dihadapi oleh seorang pendidik. Kemudian adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu memperbanyak pelatihan untuk tenaga instruktur operator baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak hanya menambah anggaran dana pendidikan. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam pengembangan suatu media pembelajaran. Dan yang terakhir, memperbaiki infrastruktur sampai ke daerah-daerah terpencil. Baik, sekian materi yang dapat untuk kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.